Salam bagi semua pengawal kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dimanapun kita berada, tetaplah semangat untuk mengawal kasus ini agar dimana penegakan hukum yang makin tegak dan mengarah kepada keadilan dan kepada orang yang jujur. Di dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini, kita ketahui sudah berjalan beberapa bulan, bahkan sudah melewati fase-fase yang telah dilalui. Yakni kita sudah melewati fase pertama, yakni di mana fase pertama dapat kita golongkan adalah suatu fase pengadilan yang di mana cari kronologi daripada kejadian tersebut, yang dimana para terdakwa atau 5 terdakwa telah memberikan kesaksian-kesaksian mereka sesuai dengan kejujuran mereka, sesuai dengan yang mereka ketahui, dan kita juga sudah dapat menilai kelima saksi tersebut. Walau memang itu bukanlah tugas utama kita menilai hasil daripada kesaksian kelima terdakwa tersebut. Itu sebenarnya adalah tugas hakiki daripada Pak Hakim yang mulia. Tetapi kita sebagai pengawal atau kita yang menginginkan ada sesuatu keadilan, apa salahnya kita juga memberikan suatu penilaian, walaupun penilaian kita tidak begitu berpengaruh di dalam persidangan ini. Dapat kita ketahui di mana juga para terdakwa atau yang menjadi saksi pada saat persidangan, kita sudah dapat menilai bahwa ada salah satu saksi yang sangat jujur dan begitu tulus memberikan sesuatu kesaksian ini agar di mana terungkap kejadian yang sebenarnya, yakni oleh Barada Eliezer, yang sampai konon hari ini banyak juga para ahli-ahli hukum, bahkan pemirsa hukum, bahkan masyarakat mengatakan Eliezer itu masih tetap di dalam berkomitmen jujur. Dan memang kita juga melihat kesaksiannya adalah suatu kesaksian yang benar-benar apa yang dia ketahui, dan dia juga berusaha untuk mengingat kejadian demi kejadian tanpa ada menutup-nutupi baik pun apa yang dia lakukan di dalam kasus itu. Dan dari situ dapat kita lihat Eliezer benar-benar memberikan suatu kesaksian, dan dapat kita katakan Eliezer di dalam kasus ini sangatlah berpotensi sekali membuka kasus ini terang menerang. Dan kita sudah ketahui di dalam kesaksian-kesaksian yang dia berikan. Walau memang di dalam fase pertama kita melihat sering merasakan suatu kegetiran atau suatu perasaan yang tidak enak, karena di mana para empat saksi atau para terdakwa 4 orang lain sepertinya mengkroyok atau membantah atau ingin menekan Eliezer, tetapi karena terutama doa ibu-ibu dan masyarakat yang membutuhkan atau menginginkan keadilan menemani Eliezer, sehingga fase pertama dapat kita katakan dilewati oleh Eliezer dengan mulus, dengan penilaian predikat yang sangat bagus bahwa dia jujur, bahwa sampai juga LPSK ingin memberikan rekomendasi agar dia diberikan suatu hukuman yang sangat ringan. Dan hal itu suatu nilai yang sangat bagus kepada Eliezer. Dan saya sendiri juga menilainya Eliezer di dalam kasus persidangan fase pertama ini, kita dapat katakan dia jujur dan lugas, dan serta memberikan kesaksian itu dengan hati nuraninya, ingin membela Joshua yang tidak tahu apa permasalahannya, dan ingin mengungkap permasalahan kasus ini agar terang menerang, yang dimana juga PC dan Pak Sambo ingin menutup-nutupi, dan begitu juga Kuah Maruf dan RR ingin juga melindungi PC dan melindungi Pak Sambo, seakan-akan kesaksian-kesaksian mereka ini ingin melindungi, sehingga tidak ada akuratnya antara kesaksian yang satu dengan kesaksian yang lain, dan juga selalu ingin membantah kesaksian daripada Eliezer. Dengan demikian 4 lawan 1 bisa kita katakan di dalam fase yang pertama ini adalah yang 1 orang Eliezer bisa melalui dengan bagus. Di dalam tahap kedua atau fase kedua, yakni fase pembuktian, di mana para JPU telah mendatangkan para ahli-ahli untuk membuktikan dari semua
keterlibatan dari semua kasus ini. Dan kita sudah mendengar juga para ahli-ahli telah memberikan kesaksian mereka sesuai dengan keahlian mereka. Dan di dalam kesaksian semua ahli-ahli juga dapat kita simpulkan bahwa Eliezer sangat berpotensi sekali untuk mendapatkan hukuman ringan, bahkan untuk berpotensi untuk dibebaskan dari segala dakwaan. Walau memang ada beberapa kejanggalan dari kesaksian ahli, misalnya dari Inapis yang mengatakan hanya dua pistol dan 3 selongsong, tapi ini akan terbantahkan sebab di mana juga ahli Inapis mengatakan bahwa TKP sudah rusak, tidak lagi murni sesuai dengan EOSP-nya. Jadi hal ini akan terbantahkan. Berarti sudah ada suatu hal yang dimasuki orang lain sebelum dapat datang Inapis untuk mengolah tempat. Jadi hal ini akan terbantahkan dan tidak akan bisa menekan Eliezer. Dan ada juga yang paling sadis sekali yang dipakai oleh pengacara PC dan pengacara Putri, yakni ahli daripada CCTV yang dimana memperlihatkan bahwa ada Eliezer naik tidak membawa suatu barang yang dikatakan itu adalah dari lift, tetapi ya hal ini juga. Dan yang kedua ada juga yakni bahwa Pak Sambo tidak memakai sarung tangan hitam, dan ini atau tidak memakai sarung tangan sama sekali. Hal ini sebenarnya bisa menekan Eliezer digoreng-goreng oleh pihak pengacara Sambo dan Putri. Namun hal ini akan bisa terbantahkan dengan gampang sekali, yakni karena CCTV bukan lagi asli karena sudah rekaman dari flash disk, dan CCTV juga sudah banyak tercecer, dan CCTV tersebut tidak lagi sambung menyambung sehingga tidak jelas bisa memberikan suatu kesaksian karena sudah terputus-putus, bahkan hanya sebagian kecil yang bisa ditampilkan. Jadi dengan demikian ya CCTV tersebut akan gampang terbantahkan. Dan awalnya ini dipakai oleh pengacara Sambo untuk menekan Eliezer, bahkan menuduh Eliezer itu tidak jujur. Namun hal ini akan terbantahkan bahwa CCTV tidak akurat dan tidak lagi murni bisa dipakai sebagai alat bukti yang akurat di dalam kasus kejadian ini, sebab CCTV kita ketahui sudah dirusak, bahkan adapun rekaman itu diambil dari flash disk. Jadi dengan demikian akan terbantahkan dan untuk menekan Eliezer di dalam hal ini. Dan begitu juga tentang forensik otopsi, yang dimana ada 2 pendapat, yang dimana Pak Ade mengatakan hanya ada lubang penembakan masuk ke dalam tubuh Joshua dengan 5 lubang. Sementara Ibu Parah mengatakan ada 7 lubang. Tetapi di sini juga kita akan pakai bahwa hasil otopsi yang paling akurat itu adalah hasil otopsi yang pertama, sebab jenazah belum lagi dimasuki formalin dan belum ada penguburan. Sementara yang dilakukan oleh Pak Ade itu sudah ada formalin dan sudah tidak lagi sudah di dalam penguburan selama 2 minggu. Jadi ini akan terbantahkan, sehingga yang lebih akurat dipakai adalah hasil otopsi daripada Bu Parah. Dan memang di sini juga banyak suatu kejanggalan. Kenapa terjadi penembakan seperti itu? Dan begitu juga Pak Ade seakan-akan seperti ahli balistik untuk memberikan keterangan-keterangan. Dan memang keterangan dia ada juga satu yang kita bisa pakai, bahwa hasil daripada pemeriksaan itu sudah lebih maksimum adalah pemeriksaan pertama karena belum dimasuki oleh zat kimia ke dalam tubuh Joshua dan masih di dalam utuh karena belum ada dikebumikan. Jadi dengan kesaksian semua para ahli akan membawa peluang bahwa Eliezer bisa keluar, bahwa Eliezer bisa berhukuman ringan, bahkan Eliezer bisa berpotensi untuk dibebaskan di dalam tuduhan-tuduhan ini. Itu semuanya adalah karena kejujuran Eliezer, dan Eliezer ingin juga membela
abangnya Joshua di dalam kasus ini yang terakhir sekali. Dan jangan kita lupa juga, itu juga dapat dia lakukan oleh Eliezer berkat doa pada semua yang mencintai keadilan, terutama ibu-ibu yang menyayangi anak muda yang jujur. Jadi dengan demikian, mari kita tetap berdoa, mari kita tetap berikan harapan kita kepada Yang Kuasa agar Pak Hakim yang mulia menimbangi permasalahan ini sesuai dengan hati nuraninya, seperti mana yang kita telah lihat di dalam persidangan-persidangan selama ini. Adapun analisa saya ini adalah hanya analisa pribadi yang tidak bisa dipakai oleh praktisi hukum atau tidak bisa dipakai oleh Pak Hakim yang mulia untuk menentukan hukuman di dalam hal ini. Tetapi sebagai pengawal keadilan, kita berhak memberikan suatu pendapat yang memang pendapat itu kita nilai daripada kejadian yang ada di dalam persidangan. Dan semoga ini juga sebagai masukan kepada kita semuanya agar kita tetap bersabar untuk menunggu hasil daripada persidangan ini. Saya yakin persidangan ini tidak akan lama akan sudah mendapat suatu keputusan. Mari kita kawal, mari kita dengan tertib mengawalnya, sehingga Pak Hakim yang mulia dengan tidak gegabah memberikan keputusan, sehingga Pak Hakim yang mulia berbicara hati nuraninya yang dimana disinari oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga keadilan kepada masyarakat kecil, pada masyarakat yang lemah akan bisa juga tertegakkan. Jadi semut melawan gajah, tidak selamanya semut terpijak-pijak. Tetapi jika semua itu bersatu dan memberikan sesuatu penyemangatan terhadap sesamanya, gajah juga bisa diruntuhkan walaupun dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Mari kita kawal kasus ini.